Pengkhianat itu pura-pura tiduran. Kapis Seraba! Ampun, Gusti. Badan saya agak meriang, Gusti. Ampun, Gusti. Baru sebentar saya istirahat. Sungguh, kalau badan saya tidak meriang seperti ini, saya selalu bekerja, Gusti. Tidak usah pura-pura kau Kapis Seraba. Dasar kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, Seraba. Ampun, Gusti, ampun. Saya tidak melakukan apa-apa. Ayo. Rupanya, Kanda Rahwana sengaja mengerahkan putra-putranya untuk menghancurkan seluruh kekuatan Pancawati ketika kita masih berada di tengah laut. Iya. Siasat yang sangat cerdik. Iya. Dia berusaha menyerang pasukan kita dalam arena perang yang begitu sempit dan juga sangat terbatas. Lihat, Gusti. Aku berhasil menangkap pengkhianat ini. Silakan Gusti menghukumnya dengan tangan Gusti sendiri. Ampun, Gusti. Apa salah saya? Loh, Paman Sugriwa kenapa menangkap Kapis Seraba? Paman Sugriwa salah paham. Yang menyerang Gusti Prabu itu bukan Kapis Seraba, tapi Seraba Buta. Putra Kanda Rahwana dengan Dewi Banggawati. Putri seorang Raja Buaya Banggalaya dari Kedaton Rawakumbala. Yang berada di sekitar rawa-rawa di daratan Alangkadirja. Maafkan kekeliruan saya, Kapis Seraba. Iya, Gusti. Tidak sakit kan? Tidak. Lagi pula, saya memukulnya tidak terlalu keras. Tidak apa-apa, Gusti. Hitung-hitung buat latihan. Gusti Prabu, izinkan hamba untuk menangkap Seraba Buta. Gara-gara dia, saya jadi kena pukul Gusti Sugriwa. Kapis Seraba, hati-hati! Ada apa, Paman? Dia mengejar saya. Hati-hati Hanuman, dia sangat kuat. Ya, sana. Monyet-monyet itu telah membunuh anakku.
Kumpulkan seluruh wadia balat buaya. Hancurkan tambak yang membelah Selat Selong. Baik, Gusti Ratu. Hancurkan semua tambak itu. Dan pasukan Rama. Hiya! Hiya! Apalagi? Pasti Yunda Banggawati mengerahkan seluruh rakyatnya. Melihat putranya telah tewas. Dia memiliki ribuan rakyat buaya. Dinda, ambilkan panah saktiku. Baik, Kanda. Anoman, saya yakin kamu sanggup menghentikan serangan dari rakyat Rawa Kumbala. Kamu terbanglah ke daratan Alengka. Di sana ada daerah rawa. Timbullah rawa itu untuk menghancurkan negeri Rawa Kumbala. Ya. Terima kasih. Pasti daerah sekitar sini yang dimaksud Gusti Wibisana. Ya, ya. Selamatkan diri kalian masing-masing. Cepat! Gusti. Kita pergi dari sini, Gusti. Tidak usah. Cepat, kamu pergi ke Alengka di Reja. Laporkan semua kejadian dan kematian Surababuta. Baik, Gusti.
bendungan ini harus segera diperbaiki. Bagaimana tugasmu, Anoman? Rawa itu sudah hamba ratakan dengan tanah Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak akan ada gangguan lagi. Baik. Begitu bagian yang rusak sudah diperbaiki. Kumpulkan seluruh pasukan. Kita langsung menyeberang dengan semua perlengkapannya. Ya. Anggada dan Anoman, serta semua penggawa, harus menjadi pasukan pembuka jalan. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan seluruh pimpinan. Saya mohon pamit, Gusti. Anoman, kamu ikut aku. Istriku juga. Seluruh kedaton hancur, tertimbun bebatuan gunung. Hamba mau menolong Gusti Ratu yang tertindih tiang, tapi beliau menyuruh hamba datang kemari. Hampir seluruh rakyat Rawa Kumbala tewas secara mengenaskan, Gusti. Sudah saatnya. Mereka harus dimusnahkan, Paman Pati. Kami tinggal menunggu perintah Gusti Maharaja. Gusti, Bagaimana laporanmu? benar-benar luar biasa, Gusti. Ribuan monyet bekerja siang malam. Mereka membuat tambak membelah Selat Selong. Saya pun malih rupa menjadi monyet untuk mengawasi Sri Rama dan para petinggi negeri Pancawati. Oh ya, Gusti, hamba pun melihat Dinda Gunawan Wibisana menjadi penasehat Sang Rama. Jangan sebut lagi nama itu. Apa Resi Subali Raja Gua Kiskenda ada di antara mereka? Oh, tidak, Gusti. Monyet-monyet itu menyebut Sugriwa sebagai rajanya, di samping Sri Rama yang dipanggil Prabu. Rupanya berita terbunuhnya Kanda Subali itu benar. Dan pasti Rama Wijaya yang berhasil. Kemudian memberikan kekuasaan Gua Kiskenda kepada Sugriwa. Teruskan laporanmu. Ternyata hamba ditangkap oleh Anoman, monyet putih yang pernah bikin geger Alengkadireja, Maharaja. Hamba ditangkap, hamba mau dirobek. Terus? Untung Sri Rama seorang yang bijak. Dia melarang Anoman. Hamba dibebaskan. Lalu hamba diberi hadiah, Gusti. Bagus sekali keris itu, kata Kili. Coba lihat. Atas penghargaan, keberanian dan kecerdikanmu menjadi mata-mata, aku berkenan menyelipkan keris ini di pinggangmu. Bangkitlah. Dari bilahnya saja sangat indah. Iya, Gusti. Berbaliklah. Sarpa! Kenapa Kanda Maharaja tega melakukan ini? Dia suamiku, adikku sendiri. Sarpa Kenaka, seorang penyusup yang telah mendapat hadiah dari musuhnya. Pasti dia telah menjual berita tentang rahasia negerinya. Dan hukuman untuk seorang adalah Kakak. Aku tidak serong, Sarpa. Sumpah. Aku tetap setia padamu. Istriku. Aku bersumpah akan kuhancur leburkan seluruh tentara Pancawati.
akan kuhisap darah Sri Rama dan Anoman. Karena mereka yang menyebabkan suamiku. Paman Sugriwa, naik di sampingku. Semua rakyat Pancawati, dengarkan. Rakyatku yang gagah berani. Kita sudah sampai di negeri musuh kita. Dan mulai saat ini, waspadalah. Di hadapan kita, di sekeliling kita, adalah musuh-musuh kita yang akan kita. Tenang, tenang. Sebentar lagi kita akan melawan bala tentara kezaliman yang selama ini menistakan tata krama kehidupan. Aku tetap memihak kepada usaha perdamaian. Perang adalah jalan terakhir setelah usaha damai tidak dapat kita tempuh. Meskipun jelas-jelas Rahwana telah menculik istriku. Tapi kalau dia mau menyerahkan secara baik-baik, kemudian mau berdamai, pasti akan kumaafkan. Maaf, Gusti Prabu. Kalau keniatan Gusti seperti itu, buat apa kita susah payah membuat bendungan dan mengerahkan ribuan bala tentara ke negeri ini? Menurut hamba, lebih baik langsung saja kita serang negeri itu. Kita hancurkan angkara murka yang selalu membuat kekacauan di dunia ini. Anggada, jangan lancang kamu. Paman, biarkan. Pendapat Anggada juga ada benarnya dari sisi lain. Dan pendapat seperti itu hampir menyeluruh pada semua bala tentara kita. Anggada, pengerahan bala tentara ke negeri ini bukan hanya untuk berperang, tapi bisa untuk menekan musuh dan mengiring mereka menuju perundingan. Kalau jalan damai itu tetap tidak bisa kita tempuh, maka kita pun sudah siap untuk berperang. Hamba mengerti, Gusti. Itulah sebabnya saya menyuruh kamu untuk membawa surat kepada Maharaja Rahwana. Kenapa? Karena Anoman tidak mungkin bisa dijadikan duta. Karena dia pernah membuat kekacauan di Alengka-Direja. Mengerti kamu? Hamba siap, Gusti. Bagus. Itu pasti monyet Pancawati yang dulu pernah membakar kota. Bukan, yang dulu kan bulunya putih. Pasti kawannya. Ayo kita kepung. Ayo. Tangkap! Katakan, di mana letak Kanator? Sana. Hamba melihat ribuan kera mendarat dari tambak yang membelah Selat Selong. Juga beberapa manusia siluman dan beberapa orang satria. Mereka membuat perkampungan di pinggir hutan pantai utara. Kamu boleh pergi.
siagakan seluruh bala tentara, Paman. Apa perlu ditakuti kalau hanya pasukan monyet, Nanda Maharaja? Yang membakar kota Alangkadirja beberapa waktu yang lalu juga seekor monyet, Paman. Aku sangat tahu keberanian rakyat Gua Kiskenda. Paman. Siapa kamu? Aku Anggada, duta dari Pancawati. Diutus Prabu Rama untuk menyampaikan surat. Tunggu. Aku kenal nama itu. Bukankah kamu putra Kanda Subali? Dari mana Tuan mengenal saya dan Romo Subali? Kemarilah, Anggada. Hamba menunggu surat balasan dari Tuan. Itu tidak penting, anakku. Maaf, Anggada. Dulu aku sering menyebutmu dengan panggilan anakku. Karena hubungan saya dengan ayahmu Subali sudah seperti kakak beradik. Paman Patih, persiapkan jamuan di peranginan Taman Sariku. Aku ingin mengundang putra sahabat lamaku yang sudah lama tidak bertemu. Baik, Nanda Maharaja. Anggada, kamu adalah tamu agungku. Aku harus membalas budi baik ayahandamu. Tapi... besok masih ada waktu kamu pulang. Kalau memang Sri Rama sudah berada di tanah Alangkadirja, artinya bukan jarak yang jauh. Setiap kali aku berkunjung ke Gua Kiskenda, 1 bulan saya bersedih dan menangis terus-menerus mendengar ayahmu. Menurut Bapak, itu memang sudah menjadi suratan dewa. Itulah yang menjadi kekagumanku kepada ayahmu. Sifatnya terlalu baik. Meski Kanda Subali tewas teraniaya secara mengenaskan. Tapi tetap dia berlaku bijak kepada adiknya Sugriwa. Yang setahu saya sifatnya sangat jahat dan kejam. Selama ini dia selalu pura-pura baik padaku. Kenapa dulu Kanda Subali menghukum Sugriwa? Juga karena kelicikannya. Kanda Subali berjuang mati-matian untuk mengalahkan Lembu Sura dan Maesasura di Gua Kiskenda. Dikhianati. Setelah bapakmu berhasil kedua makhluk siluman itu, Sugriwa menutup pintu gua dengan batu besar supaya Kanda Subali terkubur dan mati di dalamnya. Semua itu dilakukan oleh Sugriwa supaya dia yang mendapatkan hadiah dari Dewata, seorang bidadari cantik, Dewi Tara, ibumu. Untung Kanda Subali sangat sakti. Penutup gua itu dihancurkan dan Sugriwa mendapat hukuman yang setimpal. Sugriwa, kau harus di tanganku. Tapi bagaimana dengan Rama?
dia juga lelaki yang sama busuknya dengan pamanmu. Lelaki jahat yang selalu menyiksa istrinya. Ketika Dewi Sinta melarikan diri dan minta perlindunganku, dia malah menuduhku sebagai pencuri istrinya. Dunia tahu siapa Rama dan Laksmana, penjahat yang di negerinya sendiri diusir. Lelaki itu telah membunuh Bopo. Kepada penjahat-penjahat itu kamu mengabdi. Anggada, kalau hanya diangkat sebagai punggawa, di sini kamu akan kuangkat sebagai senopati untuk balas budiku kepada Kanda Subali. Sugriwa dan kau Rama, tunggu pembalasanku. Anggada pulang! Sugriwa! Bagaimana beritanya, Anggada? Anggada, kenapa kamu? Sugriwa, keluar kamu! Ada apa, Anggada? Ayo, maju semua orang Pancawati, lawan aku! Ya! Anggada! Ya! Aduh, Anggada. Tega benar kamu. Dari dulu kan sudah bilang, jangan sekali-kali menendang perutku. Aduh. Rama Sugriwa, cepat keluar. Akan kuhajar kalian. Dia. Kamu juga mau melawanku, monyet putih. Dia. Ayo anak anjani yang tidak jelas siapa bapaknya. Lawan aku. Saya yakin Kanda Rahwana telah mengarang cerita untuk membakar hati Anggada. Paman jangan cemas. Anoman pasti tahu batas. Ikat dia di tonggak. Dan ambilkan air di lahang sebanyak-banyaknya. Cepat! Rama dan Sugriwa itu penipu. Penipu. Dua orang itu harus ditipu. Kalian semua ditipu. Wah, penipu. Anggada, duduk. Kamu pasti telah mendengar sesuatu yang mungkin saja keliru dari seseorang. Sehingga kamu melakukan hamuk dan berbuat kasar kepada kami semua. Kenapa?
Maharaja Rahwana menjamu hamba, kemudian bercerita tentang kematian Romo Subali. Saya sudah menduga. Terus terang hamba bingung. Kebenaran mana yang harus hamba percayai? Maharaja Rahwana mengaku Romo Subali sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Itu benar, Anggada. Tapi semua itu hanya siasat dia untuk mendapatkan ilmu Pancasona dari Kanda Subali. Semula Raja Sombong itu melecehkan Kanda Subali yang sedang bertapa. Sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit. Karena raja itu tidak mampu menandingi Kanda Subali dengan tangan kosong, maka dia mengeluarkan beberapa senjata saktinya. Pancasona! Saya melihat bagaimana Rahwana menyembah-nyembah minta ampun kepada Kanda Subali. Meski yang saya lihat ada kepalsuan. Dan saya yakin ada maksud-maksud tertentu dari raksasa itu. Ampuni saya, pendekar perkasa. Maafkan kejumawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alengka Dirija. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah Rahwana. Tidak pantas Maharaja dari negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kamu menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadarinya, Tuan. Rupanya, Raja raksasa yang licik dan serakah itu berkemauan keras untuk bisa mendapatkan ajian Pancasona dari Kanda Subali. Berhari-hari, dia duduk menekur di halaman rumah kami. Buka mahkotamu. Kakang memberikan ajian Pancasona. Iya. Dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kakang tidak khawatir kalau dia akan... Shh. Jangan berprasangka buruk, Riwa. Sejak mendapatkan ajian Pancasona itu, tidak pernah lagi Rahwana berkunjung ke tempat kami. Istana Kesabaran Jiwa. Tanyakan kebenaran ceritaku kepada Anila. Katakan, Paman. Apa yang diceritakan Gusti Sugriwa? Semuanya benar, Anggada. Anggada, perihal watak Kanda Maharaja Rahwana, tentu aku jauh lebih tahu dari semua yang ada di sini. Aku sampai di tempat ini karena oleh Kanda Rahwana. Hanya karena aku memberikan nasihat kepadanya supaya dia mengembalikan Dewi Sinta yang telah dia culik dari tangan Gusti Prabu Ramawijaya. Tapi menurut Raja Rahwana, Gusti Dewi Sinta melarikan diri ke Alengka Direja, meminta perlindungan kepada Sang Maharaja karena tidak tahan disiksa dan disakiti oleh Gusti Ramawijaya. Anggada, kalau aku berlaku kejam kepada istriku, buat apa aku mau hidup menderita di tengah hutan seperti ini?
Juga buat apa aku mengirim Anoman ke Alengkadereja untuk menjumpai Sang Dewi? Sebenarnya Rahwana yang membunuh istri, yang tewas oleh Rahwana saat dia menolong istrinya. Hamba cuma menyampaikan sabda Sang Rahwana bahwa sebenarnya sudah lama Dewi Sinta mau dikembalikan. Tapi ternyata Dewi Sinta lebih betah tinggal di Alengka yang bergelimang kekayaan. Menurutmu, buat apa Putri Wibisana sengaja menyeberang laut kemari? Buat apa? Kamu mendengar sendiri kan? Bahwa dia mau membuktikan bahwa aku dan adikku Lasmana masih hidup. Kenapa? Karena di sana, Dewi Sinta melihat 2 kepala kesatria yang mirip dengan kami. Yang dibawa oleh seorang penggawa Alengka. Dan diperlihatkan kepadanya. Dewi Sinta kaget, putus asa, dan menangis. Lalu mau tapi berhasil dicegah oleh Trijata yang menjanjikan kepada istriku untuk membuktikan apakah benar kepala itu milik kami. Makanya dia kemari. Gunakan pikiranmu, Anggada. Buat apa Sinta mau bunuh diri untuk seorang suami yang setiap hari menyakitinya? Juga gelimang harta benda yang ditawarkan oleh Rahwana. Kemudian mengenai Romo hamba, kenapa Gusti? Apa salah Romo Subali kepada Gusti? Panah yang dilepaskan oleh Kandarama kepada ayahmu adalah panah pemberian Dewata yang bernama Gua Wijaya. Hanya orang yang berdosa apa dosa ayahmu. Tapi Dewata lebih tahu apa dosa dan kesalahan dari ayahmu, Anggada. Tapi menurut Maharaja Rahwana, Gusti berkomplot dengan Paman Sugriwa untuk Ayahanda Subali. Padahal kamu pasti tahu bahwa semua itu tidak benar, bukan? Kamu juga pasti tahu dari ibumu Dewi Tara, yang sangat memahami kisah sebenarnya perseteruan antara ayahmu dengan Paman Sugriwa. Sebenarnya hamba tahu semua itu, Gusti. Entah kenapa hamba bisa mempercayai ceritanya. Mungkin karena pengaruh yang hamba minum. Entah kenapa hati hamba menjadi panas. Yang ada dalam pikiran hamba adalah bagaimana bisa Gusti dan Paman Sugriwa. Ampuni kesalahan hamba, Gusti. Ampuni kekurangan ajaran hamba kepada Paman Sugriwa. Kamu harus lebih menunjukkan kesetiaanmu padaku. Kepada Pamanmu Sugriwa, dan kepada seluruh rakyat Goa Kiskenda. Untuk menghapus noda yang terlumur di sekujur tubuhmu, Anggada. Hamba bersumpah untuk mengabdikan diri hamba sampai titik darah penghabisan. Kami percaya nutrisi alami bantu si kecil kuat dari dalam. Kealamian nutrisi terjaga dengan Friso Lok Nutri. Kealamian nutrisi terjaga bantu si kecil kuat dari dalam. Friso. Gusti, ada apa Trijata? Semua bala tentara Gusti Rama sudah mendarat di Alengka, Gusti. Dari mana kamu dengar? Hamba mencuri dengar dari pembicaraan para penggawa, Gusti. Kata mereka, Gusti Rama mengirim seorang duta. Dan Wak Rahwana menyambut baik utusan itu. Menyambut baik? Benar, Gusti.
Bahkan utusan itu dijamu di tilam sari beliau. Dihormati layaknya seorang duta. Mungkin ini pertanda baik, Gusti. Sepertinya Gusti tidak mempercayai cerita hamba. Aku percaya kepada ceritamu, Trijata. Yang tidak bisa aku percaya adalah kebaikan seorang Rahwana kepada utusan Kandarama itu. Aku tidak akan bisa percaya lagi kepada seseorang yang telah melakukan tipu dayanya kepadaku berkali-kali. Jadi, maksud Gusti, jamuan itu sebuah siasat? Aku sangat yakin. Dan perang tidak akan bisa dihindari. Surat dari Kandarama tentu berisi ajakan damai untuk mengembalikanku tanpa pertumpahan darah. Kamu yakin uakmu mau melepaskan tawanan yang sudah ada di dalam genggamannya? Dia lebih rela untuk membanjiri tanah Alengka dengan darah seluruh rakyatnya. Kita akan memasuki daerah pedesaan kawasan Alengka Dirija. Kemungkinan bisa terjadi bentrokan dengan penduduk, Gusti. Oh. Kalau mereka tidak mengganggu, kita tidak boleh menyerang. Iya. Tapi kalau mereka mengusik pasukan kita, terpaksa harus kita lawan. Meskipun mereka bukan prajurit. Laksmana, beritahu kepada seluruh Punggawa untuk melakukan sabdaki. Baik, Anda. Ada apa? Mereka, monyet-monyet, sudah bergerak menuju kemari. Jumlahnya banyak sekali. Ribuan monyet. Sama monyet saja takut. Digertak pakai bambu sama ranting kayu juga kabur. Ayo, kita usir mereka. Ayo. Siaga! Kita gertak mereka biar takut. Ya, ayo, ayo. Apa kataku? Digertak saja sudah terbirit-birit. Mereka pasti akan melapor pada kawannya. Kemudian, ribuan monyet itu akan pulang kembali ke tempat asal mereka di seberang Laut Selong. Tidak usah takut. Itu suara mereka yang sedang melarikan diri dari sini. Oh.
prajurit penjaga perbatasan. Jumlah mereka banyak sekali. Gusti Maharaja. Prajurit, itu pasukan yang paman remehkan. Ternyata mereka telah berhasil membunuh semua prajurit perbatasan. Kalau Kanda Maharaja mengizinkan, sekarang juga saya akan berangkat untuk menumpas mereka. Saya juga sudah tidak sabar turun gelanggang, Kanda. Semua akan turun gelanggang, Sarpakenaka. Semua! Semangat itu yang aku inginkan. Kerahkan seluruh kekuatan Alengka Direja. Karena yang akan kita hadapi bukan hanya sekedar bala tentara kera, tapi kesaktian Rama, putra dari Ayodhya. Paman juga sudah mengirimkan pasukan utama untuk menahan serbuan bala tentara Gua Kiskenda yang mau mendekati kota raja. Siapkan pasukan lebih besar lagi. Indrajit, kamu jangan berpangku tangan. Hamba menunggu perintah, Romo. Kalau perlu, tambahkan pasukan dari Palabur Gangsa. Katakan pada Romo Prabu Somali, aku perlu bantuan. Pokoknya aku tidak mau kecolongan. Alengka Dirja tidak boleh hancur. Baik, Romo. Sarpakenaka, tugasmu mengumpulkan seluruh anak-anakku dari semua selirku untuk membela Alengka. Baik, Kanda Maharaja. Serang! Ini yang aku cemaskan. Setiap kejadian yang tidak wajar adalah pertanda munculnya ribuan kera di hutan Alengka dari seberang lautan. Jelas itu sangat tidak wajar. Artinya itu pun sebuah pertanda. Yang aku takutkan adalah pertanda buruk bagi Alengka Dirja. Kita sama-sama tahu, monyet adalah binatang kecil yang lemah. Mereka ibarat rakyat jelata. Tiba-tiba memiliki kekuatan sehingga mampu menyeberangi lautan. Mereka membuat tambak, Romo. Tambak? Tambak hanya sebuah sarana. Tapi yang jelas, bangkitnya makhluk yang lemah dengan kemarahan itu timbul akibat dari ketertekanan. Aku sudah sering mengingatkan Rahwana agar tidak bermain-main dengan kekuasaannya. Semula hamba meremehkan kekuatan mereka, Romo Prabu. Tapi ternyata bala tentara itu sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Rahwana itu benar. Meskipun musuh itu monyet, kalau jumlahnya beribu-ribu, apakah itu bukan kekuatan yang dahsyat? Kekuatan mereka sama kuatnya dengan rakyat yang marah, ngamuk, dan berbuat apa saja tanpa memperhitungkan akibat. Yang penting, kemarahan mereka tersalurkan. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Apa masih ada cara lain?
bagi para kesatria untuk menghindari panggilan dari negerinya untuk berperang, kecuali terjun ke medan tempur. Kalau itu hamba mengerti, Romo. Tentu kami akan bertempur habis-habisan. Apalagi mereka yang menyerbu kita. Tidak. Mereka menyerbu karena kesalahan rajamu. Mereka hanya menuntut hak. Karena Rahwana telah mencuri istri raja mereka. Turunkan saya. Kamu akan menyesal telah menculik istri dari Pangeran Ayodhya. Tenang, Dewi. Kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Kereta Mas akan menyambutmu setibanya di negeri Alengka Direja. Maaf, Uyut Prabu. Menurut hamba, siapapun yang menyerang negeri kita adalah musuh dan harus ditumpas apapun alasannya. Kamu betul, Indrajit. Betul. Aku senang dengan keberanianmu. Memang seorang kesatria harus berani. Tapi sebaik-baik keberanian adalah berani karena benar. Sedangkan berani membela sesuatu yang keliru, itu adalah keberanian yang membabi buta. Seperti beraninya seekor celeng. Apa perlu seorang manusia memilah-milah keberanian? Bukankah itu tugas para dewa? Betul, tugas manusia hanya melakukan. Tapi ingat, manusia diberi otak untuk berpikir. Maka sebaiknya berpikir dulu sebelum melakukan tindakan apapun. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu, Indrajit. Alengka Direja diserang oleh bala tentara Goa Kiskendah yang membantu Sri Rama. Kanda Rahwana meminta kita untuk membantu. Terutama kamu, Bukbis. Sebagai putra sang Maharaja, ayahandamu meminta kamu untuk segera ke Alengka. Hamba siap, Gusti Ibu. Ini kesempatan hamba untuk bisa berbakti kepada Ayahanda Rahwana, yang selama ini nyaris tidak pernah menegur hamba sebagai anaknya sendiri. Jangan bicara begitu, Bukbis. Kanda Rahwana selalu menanyakan kesehatanmu, juga perkembanganmu setiap beliau kemari. Paling tidak, hamba tidak pernah merasakan itu, Kanjeng Ibu. Tapi hamba tidak marah. Hamba tahu, mungkin bentuk wadah hamba tidak pantas untuk ditimang-timang. Bukbis, surat ini adalah bukti bahwa ayahanda tetap mengakui kamu sebagai putranya. Hamba mengerti, Kanjeng Ibu. Meskipun hamba juga pernah mendengar kata-kata bijak, bahwa dalam keadaan terpuruk, orang baru teringat di mana kerabat dekatnya berada. Yunda Ratu, saya mohon izin untuk melindungi Bukbis. Terima kasih atas kesediaan Dinda. Kanda Rahwana pasti akan lebih gembira.
Kelihatannya kita harus segera turun tangan, Yang Patih. Banyak penggawa utama kita tewas oleh para penggawa Gua Kiskenda. Kami memang sedang merundingkan itu, Indrajit. Para penggawa Gua Kiskenda memang memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan yang tidak main-main. Besok aku akan turun tangan. Akan kumusnahkan mereka semua dengan kuku Pancanakaku. Apakah perlu Bibi yang turun tangan sendiri? Seharusnya kami kaum muda yang turun tangan terlebih dulu. Pertempuran tadi siang hanyalah penjajakan untuk mengetahui kekuatan musuh. Dan sekarang, saya sudah mengetahui kekuatan mereka. Dan kelemahan mereka. Sebenarnya kalau Kanda Maharaja tidak menghalang-halangi saya, korban di pasukan kita tidak perlu terjadi. Karena saya sendirian pun akan sanggup untuk meratakan seluruh kekuatan mereka. Sekaligus menangkap Rama dan adiknya untuk bersujud di kaki Kanda Rahwana. Jangan takabur, Sarpakenaka. Jangan terlalu meremehkan kekuatan lawan. Kita harus jujur menilai kehebatan musuh. Dengan demikian, kita akan waspada dan menyusun rencana pertempuran yang lebih benar. Akan kubuktikan ucapanku besok, Paman Patih. Kalian akan terpana melihat kehebatan Sarpakenaka. Bahwa dia bukan sekedar hiasan di Kedaton Alengkadirja. Kami percaya nutrisi alami bantu si kecil kuat dari dalam. Kealamian nutrisi terjaga dengan Friso Lok Nutri. Kealamian nutrisi terjaga bantu si kecil kuat dari dalam. Friso. Kemenangan pertempuran tadi siang jangan membuat kalian terlena. Karena menurut Dinda Wibisana, para senopati Alengkadirja yang sangat sakti, belum ada satupun yang turun tangan. Benar. Kebiasaan siasat tempur Alengka adalah dengan penjajakan kekuatan lawan. Baru kemudian menentukan siasat tempur mana yang akan digunakan. Sambil menurunkan jago-jago mereka, seperti Paman Patih Prahasta yang sangat sakti. Juga Paman Ditya Polasia dan Paman Ditya Jambumangli. Belum lagi Yunda Sarpakenaka dan Indrajit yang kesaktiannya sulit sekali diukur. Bagaimana? Apa kita harus merubah siasat perang kita di Dinda Wibisana? Tidak. Biarkan seperti biasa. Maksud begini, supaya Anoman dan Anggada serta para perwira yang lainnya itu bisa menghemat tenaga sambil menunggu jago-jago mereka diturunkan. Iya. Kelihatannya pertempuran ini akan berlangsung lama. Saya minta kepada Paman Sugriwa untuk membagi pasukan. Cukup 3/4 saja yang ikut berperang. 1/4-nya boleh mencari bahan makanan bagi yang berperang. Betul, mereka harus digilir secara adil, Kanda Rama. Iya. Saya hampir lupa memikirkannya. Bahwa dalam perang, kita juga membutuhkan makanan. Kelihatannya, pasukan Alengka tidak berani menghadapi kita. Lihat, sampai sekarang mereka belum muncul di lapangan. Kita harus lapor kepada Anoman atau Anggada. Saya curiga, jangan-jangan ini sebuah jebakan. Semua pasukan siaga di tempat. Tunggu perintah penyerbuan. Jangan ada yang meninggalkan kawasan perkemahan sebelum ada perintah. Mengerti semua? Kami akan mengiringimu, Sarpakenaka. Hari ini, dendamku untuk menghukum orang-orang yang telah menyebabkan suami-suamiku tewas akan lunas.
kalau dibiarkan bala tentara kita bisa habis dibunuh raksasa itu. Dia memiliki kuku yang luar biasa, sakti dan kuat. Anggada, tunggu. Ini tugasku. Kanda, izinkan saya yang menghadapi perempuan itu. Hati-hati. Bagus, Laksmana. Ini yang sudah lama aku tunggu. Aku akan membalas perlakuanmu dulu. Kamu sudah merusak hidungku, merusak kecantikanku. Kamu yang akan menerima hukumanku, Sarpakenaka. Licik, bertarunglah secara ksatria. Terima kasih, Hanoman. Kamu telah menolong saya. Kanda, izinkan saya untuk menghadapinya lagi. Saya sudah tahu kekuatannya. Saya akan membiarkan tubuh saya tersedot. Kemudian, saya hujamkan keris ini ke ulu hatinya, Kanda. Sabar, Laksmana. Saya tahu kehebatan kuku Pancanaka itu. Dewata terlalu berlebihan memberikan keampuhan kuku itu, sehingga sulit sekali ditandingi. Alih-alih mau menusuk, tapi Dinda bisa tersedot masuk ke dalamnya. Dinda, apakah kesaktiannya tidak memiliki kelemahan? Menurut petunjuk Dewata, kelemahan Yunda Sarpakenaka adalah pada kuku Pancanaka itu. Kalau bisa dipatahkan, maka dia akan perlaya. Masalahnya, bagaimana bisa mendekati dia tanpa terkena sedotan dari kukunya itu? Ya. Jangan yang berbahaya. Maaf, Gusti Prabu. Kalau diizinkan hamba ingin menjajal kesaktiannya. Hati-hati, Anoman. Kamu sudah mendengar penjelasan dari Wibisana? Sudah, Gusti Prabu. Bagus. Berangkatlah, Anoman. Kekuatan utama dalam dirimu adalah keyakinanmu sendiri. Keyakinan itu yang akan mampu mengalahkan kekuatan sehebat apapun. Baik, Gusti Prabu. Sendiri yang aku tantang untuk turun ke gelanggang.
Tidakkah? Cuma terasa sempriwing di tubuhku. Hah? Hah? Apa tidak ada yang bisa lebih keras lagi? Itu Anoman! Anoman datang! Gusti, Anoman terbang kemari. Iya. Kamu berhasil, Anoman. Oh, dan kuku itu menempel pada jempolmu? Iya, hamba sendiri kaget, Gusti. Tiba-tiba kuku ini seperti menggigit embun jari hamba dan tidak bisa dilepas lagi, Gusti. Wibisana. Maafkan Gusti Prabu kalau saya menangis. Bagaimanapun, dia adalah Yunda saya. Orang yang selama ini melindungi dan mencintai saya. Mungkin dia jahat pada orang lain, tapi tidak pada saya. Saya bisa mengerti, Wibisana. Saya hanya melaksanakan tugas sebagai prajurit, Tuan. Siapapun yang berada di seberang medan pertempuran, itu adalah musuh saya. Dan saya wajib untuk melawannya. Tidak apa-apa, Anoman. Itu memang tugasmu. Yang saya tangisi adalah kekejaman dari perang itu sendiri. Tapi saya sadar bahwa yang menimpa Yunda Sarpakenaka adalah karmanya sendiri. Ada janji Dewata yang mengatakan kalau kuku Pancanaka terus-menerus digunakan untuk kejahatan, maka dia akan mampu dipotes dan akan menempel pada orang yang memotesnya. Pemiliknya akan tewas.